Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar anak-anak Anda sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya ada kuliah Anda? Tidak. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan melakukan proses konseling kelompok. Namun untuk membuat suasana konseling lebih hangat, alangkah lebih baiknya kita simak terlebih dahulu. Mulai dari Bapak mungkin ya. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Nasrul Fendi, bisa dipanggil Rizky. Anda dan nanti menyesuaikan aja ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Aksel. Iya. Nama saya Abdi Pak. Nama saya Desi. Nama saya Ganda, Pak. Nama saya Dewi. Nama saya Bidi, Pak. Nama saya Rita, Pak. Baik, sudah saling mengenal berarti ya. Apakah Anda sekalian pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok, di mana konseling kelompok adalah suatu bantuan yang diberikan kepada suatu kelompok yang membahas tentang permasalahan yang perlu dientaskan secara cepat. Di sini mungkin konseling kelompok ini dilakukan beranggotakan 2-8. Tujuannya yaitu untuk mengentaskan permasalahan individu, namun dengan menggunakan media berkelompok. Mungkin seperti itu. Dan pada konseling kelompok ini ada beberapa azas. Azas yang pertama yaitu mengenai azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini nggak cuma dijaga oleh Bapak sebagai konselor aja, cuman kepada anggota-anggota yang nantinya akan mengetahui suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini anggota untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Dan untuk masuk ke azas selanjutnya mengenai azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini nantinya untuk setiap anggota berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat atau memberikan pertanyaan kepada masalah nantinya yang harus segera dientaskan. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Apakah Anda sekalian paham? Paham. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk kepada proses konseling kelompok. Apakah ada suatu permasalahan yang dialami oleh Anda sekalian? Silakan. Sekarang kami ini sudah semester 6 Pak. Jadi di semester 6 ini kami merasa capek, merasa ingin cepat sudah gitu. Sedangkan waktu masih belum waktunya untuk kita. Terutama yang buat seperti itu tugas yang menumpuk, observasi yang kami lakukan sehingga kami merasa capek gitu Pak. Ya, pokoknya ada saja gitu yang membuat kami capek di sini. Tugas-tugas yang harus dibuat diketi segala macam. Baik, bagus. Apakah ada lagi? Silakan Bibi. Mungkin ya hampir sama juga, tapi ini lebih ke waktunya walaupun kami udah di semester 6, tapi kami belum pribadi tuh belum bisa mengatur waktu dan memanajemenkan waktu itu dengan baik, dengan dibuktikan kalau menjadi tugas itu memang betul-betul dideadline aja yang dikerjakan, sedangkan banyak waktu-waktu senggang, waktu-waktu yang dibuang kayak gitu, yang dijalani tanpa ada sia-sia lah kayak gitu. Jadi masih belum bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Apakah ada permasalahan lagi? Baiklah. Ada, silakan. Ya itu Bang, permasalahan jadi masalah saya
Bang, beda dari teman-teman Bang. Saya itu Bang kan mempunyai adik perempuan, dan bahwa saya itu dia sekolah dia SMA Bang. Jadi dia kelas 2 sekarang Bang. Saya tuh agak kesal dengan sikap dia di rumah gitu Bang. Karena dia kan udah besar ini Bang. Jadi dia tuh tidak mau menolong orang tua saya di rumah. Jadi orang tua saya saja yang mengerjakan sendiri. Jadi saya sebagai kakak merasa kecewa atas perilakunya di rumah gitu Bang. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Jadi dalam konseling kelompok ini terdapat 3 masalah. Yang pertama, masalah dari saudara Ananda Abdi mengenai capek karena tugas dan tuntutan perkuliahan yang banyak ya Abdi di semester 6. Kemudian permasalahan kedua dari Ananda Widianosa mengenai manajemen waktu yang kurang. Ya, terus permasalahan ketiga dari Ananda Wita ya mengenai kesal dengan adiknya karena belum memiliki kesadaran, padahal usia dia udah akan dewasa mungkin ya. Baik, Bapak ingin membuat kesepakatan dengan Ananda dan Anda sekalian dari 3 permasalahan tersebut, mana yang mau kita ataskan terlebih dahulu? Baik, berarti kelompok sepakat dengan permasalahan yang sedang dialami oleh Abdi. Baik Abdi, mungkin Bapak akan mulai terlebih dahulu Abdi. Bagaimana Abdi mengenai permasalahan yang dirasakan sekarang? Sama seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya di kuliah ini secara pikiran dan secara fisik capek gitu Pak, karena beban dan tuntutan perkuliahan pada semester ini yang cukup banyak. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, belum lagi observasinya, laporannya, artikelnya, terus resumenya, itu kan otomatis menuntut kita untuk selalu berpikir dan juga membuat kita merasa gimana ya, kayak panik mana rasa itu. Ini seperti yang saya rasa. Baik Abdi. Dari anggota kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai permasalahan ini kepada Abdi? Silakan. Saya bertanya kepada Abdi, apakah Abdi sering mengulur-ulur waktu untuk membuat tugas? Mungkin saya sudah mengatur waktu saya untuk tugas. Pada siang harinya saya tidak akan pernah membuat tugas dalam diri saya yang telah saya jadwalkan begitu. Jadi malam hari bisa sampai tengah malam saya itu akan membuat tugas sampai tugas selesai. Dan kadang saya tidur juga malam dan bangun juga kadang terlalu siang. Apa Abdi ada kegiatan lain selain kuliah? Tidak. Anggota lain apakah ada yang ditanyakan kepada Abdi? Ini Pak, saya mau bertanya kepada Abdi, apakah setiap mata kuliah itu mempunyai tugas gitu Pak? Setiap mata kuliah itu ada tugas, ada observasi dari setiap mata kuliah yang saya jalani semasa ini. Jadi Abdi merasa capek karena tugas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi kepada Abdi. Izin Pak. Silakan. Izin Pak. Apakah aktivitas di saya itu hanya mengerjakan tugas atau ada hal-hal lain yang dikerjakan? Tidak, saya tidak ada mengerjakan. Dia bilang dan sampai tidur. Itu yang membuat saya agak merasa capek. Saya itu agak benar. Apakah Abdi merasa bahwa Abdi kurang bisa mengatur manajemen waktu Abdi sendiri? Iya. Saya kurang pandai karena kadang waktu ini sudah saya bagi sebenarnya.
ini saya bagi pada jam ini. Tapi pada jam waktu yang saya bagi tersebut ada teman saya yang datang ke tempat saya gitu. Tidak mungkin kan saya menolak dia, nanti saya pasti berbicara dulu sama dia, Mokta gitu, minum kopi gitu. Nanti waktu yang telah dibagi tadi ini untuk dia ini pada jam ini, maka ada teman hitam. Jadi tidak jadi terlaksana, dia otomatis mundur waktunya. Apakah ada lagi anggota yang bertanya kepada Adit? Baik. Kalau dari dalam diri Anda sendiri udah timbul belum bagaimana cara mengatasi permasalahan Abi ini? Cara mengatasi ya dengan membagi waktu tadi menurut saya Pak. Tapi setelah saya mencoba membagi waktu tadi, memang tidak bisa juga gitu. Jadi saya nggak tahu solusinya kayak mana gitu. Berarti Abi belum nemu solusinya ya? Solusinya. Mungkin saya ingin bertanya kepada anggota kelompok, apakah ada saran dari anggota kelompok mengenai permasalahan yang Abi rasakan sekarang? Silakan. Mungkin dari saya Pak bikin saran itu ke semuanya ya, tentang baiknya dalam mengerjakan tugas itu memang betul misalnya pulang kuliah itu langsung mengerjakan tugas gitu, memang agak sulit gitu kan, karena kalau otak kita sudah capek itu kan pasti badan itu juga ikut capek juga kan, karena emosional kita sudah capek. Nah, itulah yang harus diusahakan, dapat tugas langsung dibuat. Karena apa yang disampaikan oleh dosen ataupun ilmu yang kita dapat di otak kita itu masih menyerap gitu kan. Seminggu lagi kita buat, harusnya nggak lupa gitu kan. Nah, itu nanti kalau kita kerjakan tugasnya cepat, pasti nanti pas hari-harinya itu akan santai gitu kan. Bisa kita santai, ataupun bisa kita mengulang-ulang atau kuliah yang lainnya lagi gitu kan. Nah, dan juga untuk mengenai soal ataupun kawan berkunjung ke rumah kita atau kita yang berkunjung ke tempat yang kawan kita juga gitu. Itu langkah baiknya kita yang punya waktu gitu. Kadang kita yang dosa itu kalau kita yang datang ke rumah kita datang ke rumah orang lain karena lupa waktu juga kita kan. Jadi ingat aja misalnya pergi jam 2 siang misalnya. Pergi tempat kawan kita bisa mulai di rumah kan. Nah, jam 4 terus pulang lagi ya. Buat tugas atau buat gitu kan. Dalam mengerjakan tugas itu pun kita mencari kenyamanan kita sendiri juga gitu. Misalnya dengan satu cangkir kopi misalnya bertugas ya kan, satu gulung kertas yang enak dibakar sedangkan ataupun rokok jangan rokok ya kan, sana rokok bertugas ya kan. Karena kesenangan dan kenyamanan kita itu berbeda-beda gitu kan. Ada yang orang senangnya itu buat tugasnya di alam terbuka, ada orang senang buat tugas itu di saat menyendiri, ataupun ada orang saat mendengarkan musik, ataupun saat orang berhayal. Ada juga orang buat tugas senang berhayal gitu. Mungkin itu Pak. Bagus Laksa. Apakah ada dari anggota lain saran yang bisa diberikan kepada Abdi mengenai permasalahannya? Silakan. Untuk sarannya itu ya mungkin sama seperti yang Aksa. Kalau misalnya diberikan tugas, kan kita udah tahu tugas sampai yang akan diberikan besok. Jadi bisa diberikan tugas sebelumnya. Jadi kalau bisa tugas itu dikerjakan ketika tugas itu diberikan. Jadi nanti kita tidak ada tugas-tugas yang menumpuk yang akan memberatkan kita juga gitu. Dan kita juga dari semester sebelumnya pasti juga punya pengalaman hal itu, dan kita tahu kalau misalnya tugas ditumpuk-tumpuk itu akan keteteran nantinya di ujung pengerjaannya. Jadi kalau misalnya bisa dan punya waktu luang untuk mengerjakan di hari setelah diberikan, itu bagus. Bagus dia. Bapak tadi melihat ini Ananda Yulia diam kayaknya, belum bersuara. Ada saran dari dia kepada permasalahan yang dialami oleh Abdi? Sarannya sama kayak saya. Sebaiknya kan kayak gitu Pak, supaya tugas
deadline dari ngajar membuat tugasnya Bang. Jadi kita harus membuat jadwal untuk diri kita sendiri Bang, agar kegiatan-kegiatan kita itu terstruktur dan tidak ada yang itu lah Bang. Bagus dia. Abdi, setelah beberapa saran masuk dari teman-teman Abdi ini, bagaimana atau apa yang akan Abdi lakukan untuk kedepannya? Ya Pak, insya Allah mungkin dari nanti saya akan coba menerapkan di dalam kehidupan sehari saya, sehingga saya tidak merasa capek lagi karena harus belajar. Kapan Abdi akan mulai? Mulai sekarang Pak. Dari Setelah kuliah ini saya langsung pulang. serius Abdi. Semangat berarti. Benar ya Abdi. Ya, Pak. Nah, itu satu langkah yang bagus dari Abdi. Semoga Abdi benar-benar melaksanakan perjanjian yang telah dibuat ya Pak. Mungkin saya minta Pak, nanti kita ada pertemuan lagi tapi secara video. Nah, bagus. Ya baik. Abdi untuk nanti sesi selanjutnya mungkin secara individual Abdi, untuk waktu nanti kita tentukan saja ya. Apakah anggota sudah paham mengenai permasalahan yang Abdi rasakan tadi? Bukan soal saja. Dan untuk permasalahan yang baru saja kita bahas itu tidak berlaku untuk Abdi saja ya, tapi untuk ananda sekalian yang ada pada konseling kelompok pada hari ini. Sekarang apa yang Abdi rasakan setelah melakukan konseling kelompok ini dan mendapatkan beberapa saran juga dari teman-temannya? Ya Pak, saya merasa seperti itu lega Pak, karena saya sudah tahu itu apa yang saya lakukan. Yang awalnya saya tidak ada niat untuk buat tugas setelah pulang kuliah itu Pak, dan karena ada saran-saran seperti ini membuat saya mungkin dia memang seperti ini dan sudah saya. Baik, semangat buat Abdi ya. Semoga ada perubahan dan semua juga buat teman-teman anggota anak-anak semuanya dalam menjalani perkuliahan. Semoga dalam manajemen waktu teratur, menjalankan tugas-tugas juga terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja proses konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah hadir. Mungkin Bapak tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.